Wringin Wo, I Bajrapura, I Sambo dan lain-lain. Alas ing wong trik. Apakah trik ini akan akhirnya bergeser toponnya menjadi tarik seperti Sarba sekarang jadi Serbo. Waringin Sapta jadi Waringin Pitu. I Tedah yang sekarang jadi Taduh ya. Tedah jadi Taduh kan jadi Taduh Singgalan ya. Masuk Kecamatan Balongbendo ini kan saya rasa desa I Tedah dulu ya luas. Mungkin termasuk Pulau Lancing itu dulu mungkin termasuk kawasannya. Iya, diawali dari desa Canggu sampai ke Jrebeng. Jrebeng itu kan bypass masih ke utara ya. Tahun 96 situs Sumurupas ditemukan 5 kerangka. Penggalian ekskavasi situs Kumitir juga ditemukan 2 kerangka ya. Penggalian ekskavasi situs Watesumpak juga ditemukan kerangka. Candi itu berdiri di tempat yang tidak bertuan. Salam Nusantara, sobat pecinta cagar budaya se-Nusantara. Hari ini kita melakukan podcast bersama narasumber yang sangat keren, sejarawan mandiri, yang dipandu oleh host kita yang sudah terkenal, yaitu Muhammad Azril Ilham. Mari kita panggilkan host kita, Bung Azril Ilham. Kemudian kita panggilkan narasumber kita, Kang TP Piknik, sejarawan mandiri dari Surabaya. Monggo. Selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada Bung host kita, Bung Azril, agar bisa berkolaborasi dengan sejarawan mandiri kita, Kang TP Piknik. Monggo. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam Nusantara. Selamat siang, sobat pecinta cagar budaya dan sejarah. Hari ini kita sedang melakukan podcast di channel Garda Wiluwaktikta. Hari ini kita bersama Kang TP Piknik, sejarawan, penggiat sejarah dari Surabaya. Rahayu, Kang TP. Rahayu, Mas Azril. Ya. Bahasa apa gini? Sedikit Kang TP, jenengan berikan sedikit latar belakang geraknya dari penggiat sejarah itu. Dimulai dari mana dan sejak kapan dimulainya? Ya, Rahayu untuk semuanya, dan terima kasih Mas Azril atas undangannya ya di tempat yang sadu ini. Ya, perkenalkan, nama saya teman-teman biasanya manggilnya Kang TP Piknik Wijoyo. Ada embel-embel piknik Mas Azril, karena saya itu orangnya dari dulu suka piknik awalnya. Grup band katanya ya. Oh iya, sempat dulu zaman masa-masa kuliah. Piknik dulu. Ya, saya bentuk grup band zaman kuliah dulu Mas Azril tahun 90-an. Memang saya dari dulu itu suka naik gunung Mas Azril. Kecintaan saya itu terhadap alam, akhirnya mendaki gunung dan lain-lainnya, dan sering belusuan Mas Azril ke tempat-tempat sekaligus. Iya, ke tempat-tempat yang dinilai ada situs cagar budaya. Saya suka, dan saya dari kecil memang suka sejarah dari kecil. Mulai kecil saya itu bacanya ya komik-komik yang bersejarah, terus kemudian buku-buku sejarah waktu itu dan lain-lain. Nah, hingga sampai sekarang ketertarikan saya terhadap dunia sejarah itu sangat tinggi, dan masih terus yang suka weruh belajar kepada para teman-teman saya, senior saya itu, dan akhirnya alhamdulillah sampai detik ini bisa belusuan ke tempat-tempat sejarah Mas Azril. Dari awal perjalanan jenengan gitu, berarti tidak ada ya, maksudnya itu saya harus mengururi dari kerajaan mana, atau sifatnya menyeluruh atau gimana? Tidak hanya melulu di satu era ini atau era apa gitu. Oh ya, awalnya memang saya tertarik sama sejarah klasik
Mas Adri. Dari awal. Ya, secara klasik saya suka. Terus dari kecil saya tuh suka kisah-kisah wayang ya. Dulu bacaan saya dulu komik-komik wayang ya, karangan R.A. Kosasi, Teguh Santosa, Jan Mintaraga dan lain-lain. Saya tuh awalnya dari anak kecil yang suka komik-komik wayang. Kebetulan sering sharing dengan almarhum bapak saya yang juga pengagum wayang kulit. Nah, dari itu akhirnya alhamdulillah akhirnya seiring waktu saya akhirnya terketuk hati nurani saya ini senang dengan sejarah. Awalnya sejarah klasik. Awal dari klasik dan klasik. bapaknya suka wayang gitu. Iya betul. Jadi akhirnya saya melakukan apa banyak-banyak membaca literasi, buku-buku ya. Akhirnya tapi masih seputar era klasik waktu itu. Tapi akhir-akhir ini saya merambah ke dunia-dunia sejarah masa kolonial dan juga masalah sejarah masa kemerdekaan dan lain-lain. Itu pun juga hasil sharing saya dengan beberapa teman-teman komunitas itu, Mas. Termasuk kalau saya melihat tindak tanduk yang jenengan kan suka era-era kolonial. Gitu. Ya, itu baru-baru. Tapi kalau dulu saya justru berawalnya bukan dari kolonial, tapi sejarah klasik. Ya. Klasik. Terima kasih Pak Guru. Ini bagaimana ini menurut jenengan Kang TP tentang hipotesa Tada yang diduga Dewa Angga di Tado? Tadanya apakah Tado ini kenapa tidak berani mengaitkan, kenapa tidak mau mencari dan sebagainya. Ini Tado Singkalan. Saya orang awam, saya bukan orang Tado Singkalan. Singkalan ini apa? Bagaimana menurut jenengan? Masalah toponim ya. Toponim Itedah. 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 Iya. Kalau secara inskripsinya bacanya Itedah. Ya, Tedah T sama DA ya. Tedah itu masuk dalam jajaran desa-desa Naditira Pradesa atau tepian sungai yang terekam dalam Prasasti Canggu atau Prasasti Traulan 1 yang dikeluarkan oleh Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk pada tahun Maseinya 1358 ya. Nah itu Raja Hayam Wuruk mengeluarkan suatu keputusan sima penganugerahan pendidikan kepada desa-desa tepian sungai. Makanya di situ ada konteks yang menegaskan bahwa ada kata-kata Naditira Pradesa. Ya, jadi disebutkan mulai dari Canggu memang, Canggu, kemudian ada Sarba ya, yang gini toponim itu akhirnya sedikit banyak kita ini mencoba menghubungkan ya dengan desa yang sekarang karena namanya toponim masa dulu itu banyak sekali yang berubah, bergeser banyak. Seperti Sarba sekarang jadi Serbo. Terus kemudian Waringin Sapta jadi Waringin Pitu. Nah, itu kan pergeseran-pergeseran ya. Gesang sekarang jadi Pagesangan ya, dan lain-lain. Nah, sepertinya ketika rentetan itu menyebut Itedah itu saya berasumsi dan berhipotesa menduga bahwasanya yang dimaksud Itedah ya bisa jadi yang sekarang jadi Taduh ya. Tedah jadi Taduh kan toponimnya bergeser tidak terlalu jauh. Ada kemiripan ya. Dari toponim yang lama. Ya, jadi kalau kajian toponim memang harus menghubungkan dengan desa apa yang mirip sekali toponimnya dan harus juga ditunjang dengan teman-teman arkeologis di tempat itu. Tempat tersebut. Ya, harus didukung teman arkeologis. Sebab bisa jadi Itedahnya bukan Tado, bisa jadi, tapi karena jelas Tado Singkalan ya, sekarang jadi Tado Singkalan ya. Masuk ke Kecamatan Balongbendo ini kan termasuk wilayah desa yang dekat dengan pinggiran sungai, nah, termasuk desa pinggiran sungai yang sesuai dengan konteks Naditira Pradesa tadi. Jejak peninggalan kekunonya Tado juga banyak Pak Guru. Yang saya tahu ya, saya juga tahunya pernah diajak sama Mas Agus belusuan di sekitar Tado Singkalan. Nah, saya sempat melihat temuan struktur bata, kemudian ada sebuah makam Mbah Renggo yang tersusun dari sebuah bata kuno besar-besar. Nah itu bisa jadi itu dulu bekas-bekas bata-bata kuno.
Pulau Lancing ya, ya. Tapi kan artinya tidak terlalu terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dengan wilayah Tadung. 400 Nah, meteran. masih bisa dihubungkan. Mungkin dulu Itedia itu luas dulu administrasi dulu nggak bisa dibandingkan dengan sekarang. Iya. Mungkin saya rasa desa Itedia dulu ya luas. Mungkin termasuk Pulau Lancing itu dulu mungkin termasuk kawasannya, ya luas lah. Kalau administrasi sekarang kan seolah sempit-sempit gitu ya, seolah-olah. Dipersempit. Betul. Karena gini Pak Guru, letaknya Dusun Tado ini kan kebetulan dekat dengan Dusun Canggu. Ya. Apakah relevan hipotesa tersebut bisa diartikan begitu? Ya, jadi Prasasti Trowulan 1 itu kan Prasasti Canggu itu kan nama lainnya Prasasti Trowulan 1 karena ditemukan di daerah Trowulan. Makanya prasasti itu yang berupa lempeng. Ya, lempeng tembaga atau tamra prasasti itu ditemukan di Trowulan. Nah, ketika dibaca itu kan menyebutkan desa-desa yang dianugerahi Sima diawali dari desa Canggu. Nah, toponim yang muncul pertama kali Canggu. Kemudian baru disusul dengan toponim desa-desa yang lain kan beriringan ya. Nah, jadi itu berurutan berdasarkan konteks Naditira Pradesa tadi. Jadi desa-desa tepian sungai yang diberi hak Sima atas jasa penambangan. Makanya di kata-kata yang terakhir itu, di kata-kata terakhir kan ada penegasan bahwa ada kata-kata mua prakaraning Naditira Pradesa astataning anambangi. Oleh mua prakaraning, oleh karena itu Naditira Pradesa, desa-desa tepian sungai itu yang telah astataning anambangi, yang telah berjasa atas penambangan. Jadi zaman dulu itu kan transportasi itu sungai, Mas Asril. Mas Ahmad Jawed, sungai itu sangat berperan sekali. Gini Pak Guru, kalau diartikan dengan istilah lama, anambangi. Apakah dulu juga ada penambangan seperti penambangan biji besi atau hanya penambangan menyeberangkan orang atau gimana? Oh, konteks penambangan. Konteks penambangannya. Konteks penambangan di sini adalah bukan penambangan bukan tambang besi, bukan. Penambangan di sini konteksnya penambangan yang berhubungan dengan sungai. Otomatis kan penambangan itu menyeberang. Jadi sungai itu dulu kan lebar dari hulunya yang sebelah sini ke hulu yang sebelah sana itu butuh infrastruktur. Zaman itu adanya penambangan. Karena jembatan kan juga mungkin tidak memungkinkan karena arus deras dan terlalu lebar. Akhirnya yang paling efektif mungkin saat itu adalah jasa penambangan. Dan bahkan sampai sekarang di daerah Kediri, Tulungagung itu masih banyak penambangan masih ada ya. Mungkin di wilayah Sidoarjo pun sekarang masih ada. Ya, kalau dilihat dari inskripsi yang di Prasasti Trowulan 1 Isarba atau Serpo juga masih ada penambangan. Nah, di Panumbangan jadi penambangan juga ada, masih ada. Lagundi juga masih ada. Iya, bahkan di Surabaya sendiri yang kota sekarang sudah jadi metropolitan itu masih ada penambangan. Ya di Ngagel itu depannya makamnya Mbak Pengging itu ya, Ngagel Wonokromo juga ada. Artinya kan terus di Gunung Sari itu masa kecil saya masih ada. Jadi artinya budaya atau tradisi penambangan, jasa penambangan yang melalui sungai zaman dulu kan tradisi yang turun-temurun. Mungkin akhirnya sekarang tergantikan oleh jembatan dan lain-lain, akhirnya banyak yang hilang. Gitu. Berarti apakah dari konteks Anambangi itu sampai di Surabaya, Guru? Oh iya, karena kan yang justru dari Rentetan ini yang disebutkan terakhir kan Surabaya. Surabaya baru ditutup dengan keterangan tadi mua prakaraning Naditira Pradesa astataning Anambangi. Jadi desa disebutkan dulu sampai terakhir Surabaya baru diberi penegasan gitu ya. Terus baru yang lempeng yang lain berkonteks tentang Sungai Bengawan Solo seperti I Madanten, I Wringinwo, I Bajrapura, I Sambo dan lain-lain. Nah, itu sampai wilayah Lamongan, Gresik, Lamongan, Tuban sampai Cepu, sampai Bojonegoro. Iya. Jadi banyak sekali sungai-sungai yang ada pos-pos desa yang diberi anugerah untuk jasa penambangan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau dilihat posisi dari Pelabuhan Canggu ini apakah bergeser? Dan menurut jenengan apakah masih ada jejak peninggalan dari Canggu? Iya, Pelabuhan Canggunya ini, Pelabuhan Canggu. Ya, kalau sepanjang yang saya tahu di Canggu itu sampai sekarang ada entah dusun atau desa ya, pelabuhan. Kalau pelabuhan apa dusun ya? Dusun. Nah,
Karena artinya ada pasar pelabuhan. betul. Sampai sekarang Jangan. malah ada nama dusun pelabuhan. Iya. Berarti bisa Dulunya. ditarik kesimpulan bahwa yaitu mewarisi sebuah toponim yang dulu memang bekas pelabuhan sungai tentunya ya. Jadi pelabuhan itu jangan dianggap, kalau sekarang konotasinya pelabuhan seolah-olah pelabuhan laut, ya, ya. Tanjung Perak, Tanjung Priok itu kan laut. Tapi zaman dulu konteks sungai itu sudah menjadi jalan transportasi pilihan yang paling utama saat itu, terutama untuk perdagangan, untuk perekonomian itu orang lebih memilih sungai. Bahkan ketika zaman kolonial, ya, pabrik gula Watu Tulis yang di Prambon itu sebelum ada stasiun Kedinding yang sebelah baratnya, itu sebelum ada rel ada kereta api, itu hasil gula itu dinaikkan gerobak tikar, diangkut sampai ke Jerebeng. Jerebeng itu kan bypass masih ke utara itu ya, masih ada namanya desa Jerebeng gitu ya. Nah, itu ada sungai, melalui sungai perahu sampai ke Surabaya ya. Surabaya baru pelabuhan, nah baru diekspor lah. Nah itu kan sebelum ada rel. Begitu ada rel, pabrik gula Watu Tulis, aksesnya ditarik, bikin rel sampai ke Bendotretek, sampai ke stasiun Kedinding. Ya. Berupa rel tram gitu. Ya, mungkin akhirnya masih lori. Kereta api ya, kereta api. Lori. Ada lori, ada kereta api yang untuk mengangkut yang sudah jadi gula. Nah, komoditinya yang sudah jadi produk yang itu. Sudah jadi. Iya, diangkat butuh namanya infrastruktur transportasi. Nah, tapi tetap jalur utamanya air. awalnya zaman klasik air. Ya. Sangat menarik ya Pak Guru. Menurut jenengan ini tentang temuan ekskavasi Candi Wates Sumpak yang dimana itu ditemukan kerangka manusia. Apakah ada kesengajaan dengan adanya pengalihan fungsi dari situs ke makam? Ya, ini menarik ini. Ya, memang berdasarkan hasil lapangan ya, di lapangan itu memang sering, saya kategorikan sering. Ketika ekskavasi ada temuan kerangka itu sering. Tahun 96 itu situs Sumurupas atau Kedaton ya, yang di Trawulan itu kan pernah digali juga oleh BPKB dan alhasil ditemukan 5 kerangka. Nah, itu tahun 96. Itu penggalian situs Sumurupas. Nah, bahkan kerangkanya sempat dimasukkan kerangka masih misteri. Itu dari kerangkanya siapa? Betul. Terus kemudian pada beberapa waktu yang lalu penggalian ekskavasi situs Kumitir juga ditemukan 2 kerangka ya. Dan yang terakhir kemarin penggalian ekskavasi situs Wates Sumpak juga ditemukan kerangka. Ya memang pada akhirnya situs yang sempat terkubur, situs itu kan juga sempat hancur karena mungkin bencana alam dan lain-lain, terkubur ratusan tahun, akhirnya kan merubah bentuk dan akhirnya orang nggak tahu bahwa dulu di situ ada situs yang akhirnya masyarakat sekitar itu menggunakannya sebagai makam. Dan banyak ya makam-makam yang pernah saya kunjungi, makam Punden dan lain-lain itu memang sebagian besar menunjukkan kekunoan yang mana dulunya adalah bekas tempat-tempat keramat, tempat-tempat suci ya. Yang mungkin bisa candi, dharma, caitya, prasada atau apapun itu yang mana akhirnya ketika ditinggalkan oleh pengikutnya sudah ratusan tahun akhirnya menjadi makam. Nah itu sebenarnya orang Jawa itu kan mengugemi begini ya, candi itu berdiri di tempat yang tidak bertuan. Nah, candi itu berdiri di tempat yang tidak bertuan. Nah, ibaratnya bahasa sekarang gampang tanah-tanah hasil pemberian, tanah wakaf lah dan lain-lain ya. Nah, otomatis ketika candi itu runtuh, akhirnya menjadi makam, orang kan cenderung akhirnya mengalihfungsikan jadi makam itu karena ini tanah tak bertuan. Akhirnya dimakamkan, awalnya 1, 2, akhirnya yang lainnya pada ngikut. Karena konsep zaman dulu, Mas Asril, belum ada konsep yang namanya pemakaman umum. Belum ada. Konsep pemakaman umum itu kan barusan. Ya, ada konsep yang dikomplekkan kan ya. Di Surabaya itu di Kampung Penile, Longseteng itu di setiap ganggalnya itu banyak makam-makam itu yang mana dulu itu orang meninggal dimakamkan di sekitar rumah. Bahkan di Madura ya. Benar kan ada yang di pas jalur jalan itu kan ya. Iya, ada betul. maesannya. Nah, ketika candi bekas situs kekunoan akhirnya berubah jadi makam, ya mungkin orang akhirnya berpikir itu tanah kosong, tanah tak bertuan. Karena ketidaktahuan. Iya, ketidaktahuan waktu itu masyarakat tentang purbakala ya, cagar budaya.
Akhirnya mereka menggunakannya lah jadi makam. Dan banyak sekali mengalih fungsi materialnya. Ya. Bata kunonya jadi patokan. Mungkin ornamen-ornamen batu andesit ya, Mas Hasil pernah lihat dorpel, lingga jadi nisan. Nah itu karena nganggur, geletaan dan apa ya karena ketidaktahuan tentang akar cagar budaya. Di Candi Bajang Ratu kan sekitar tahun 80 masih terlihat Ya, komplek makamnya. betul. Bahkan Candi Tikus itu sempat jadi makam. Itu temon. Iya, Padetan temon. betul. Ya. Lagi Pak Guru, bagaimana ini menurut jenengan tentang cerita rakyat adanya makam Doro dan Ayu Maninten yang ada di makam Tado sebelah barat, dikatakan sebagai putri Prabu Majapahit terakhir. Apakah itu relevan juga? Juga tentang tempat berdirinya Majapahit, apakah ada di dekat di situ? Yaitu Desa Kedung Bojok Tarik, Ya. Sidoarjo. Lebih-lebih di Punden Doro dikatakan juga tempat pertemuan Raden Wijaya dengan Jenderal Tartar. Ya begini, kadang-kala itu memang hasil pengalaman saya di beberapa tempat punden, makam ya, memang kadang-kala tidak sedikit yang mana makam atau yang diperpundenkan atau yang ditokohkan di situ itu ditambahi cerita pitutur. Nah cerita pitutur itu memang folklore itu kan cerita yang tertradisi turun temurun ya. Nah bisa jadi benang merahnya itu ada. Tapi semua itu kan butuh kajian. Artinya sebuah makam yang diyakini makam si tokoh A, terus ditambahi namanya pitutur itu kan ada distorsinya juga Mas. Ya. Distorsi karena apa? Ya karena kita dari mbah-mbah dulu turun temurun pasti ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan ya. Karena faktor komunikasi yang turun temurun wajar kalau ada ya cerita itu sudah banyak bergeser. Terus ada lagi orang yang menambah-nambahi, ada yang apa ya itu wajar karena kejadiannya sudah masa lampau. Artinya tidak terekam secara catatan tapi kuatnya di pitutur. Nah itu butuh tim ahli yang nanti akhirnya menghubungkan dengan data-data yang ada. Gitu. Salam Nusantara. Info bagi dulur-dulur yang bingung mau ngasih kado apa, atau yang mau bikin pajangan di rumah. Nah, dulur-dulur bisa order lukisan atau gambar karikatur seperti ini. Gimana? Keren kan? Oke, langsung saja order sekarang. Segera hubungi admin atau klik link ini. Kalau itu tadi Pak Guru, tentang tempat awal mulanya Majapahit, apakah bisa diartikan di Desa Kedung Bojok Tarik? Ya satu-satunya sumber ya yang menyebut tentang pendiri Majapahit Raden Wijaya itu kan hanya Pararaton. Pararaton di situ jelas menyebutkan alas ing wong trik ya, yang dibabat oleh Raden Wijaya dengan bantuan orang Madura. Trik. Nah, apakah trik ini akan akhirnya bergeser toponnya menjadi tarik? Nah, itu juga butuh kajian yang panjang. Bisa main peta di peta lama, ya, atau bisa jadi wawancara dengan tokoh-tokoh sesepuh masyarakat. Apakah dulu tarik itu nyebutnya trik? Nah, itu butuh kajian sebenarnya panjang. Seperti saya contohkan gini, di Gresik itu ada kecamatan Bunga, ya. Bunga itu dulu orang lama dulu nyebutnya bukan bunga malam, bungo, artinya kelapa. Baru tahun 70-an, sekitar 70-an ke atas, administrasi jadi bunga. Bungo. Orang lama juga bungo. Mau kemana? Bungo, gitu. Artinya, nah dari sini aja kita bisa bercermin bahwa toponim itu bisa bergeser. Nah, apakah tarik itu dulu orang nyebutnya trik? Nah, itu juga tentunya kajian. Tapi ya kajian itu kan macam-macam ya. Ada lewat kalau nggak ada secara tekstual pendukung ya pitutur dan sebagainya. Itu bisa jadi landasan dalam kajian. Nah, ya bisa jadi tentu yang dimaksud trik bisa jadi ya itu tarik memang bisa jadi dengan didukung temuan arkeologis di Kedung Bojok, ada struktur dan banyak sekali ya yang sekarang disimpan di museum mana itu Kedung Bojok ya. Nah, itu
Makanya tugas Juga kita ada sebagai dorpal. tugas kita sebagai penggiat sejarah dan komunitas, memang kita harus pandai-pandainya menyimpan semua temuan, karena kelak nanti generasi penerus kita, anak cucu kita kelak kan nanti bisa juga mempelajari. Mungkin nggak generasi kita, tapi mungkin generasi kita gitu. Kalau dilihat temuan arkeologis di Kedungbojo kan komplek Pak Guru. Iya. Nah, Ada Jala Duara yang diartikan sebagai pancuran sendang itu kan. ya. Juga ada apa tuh? Dorpal, Ya. Andesi juga banyak. Ya. Ya memang begini, kalau kita bahas Majapahit ya secara kompleks, memang tidak pernah ya ada prasasti atau belum pernah ditemukan Belum ada prasasti. atau belum ditemukan. Ya, secara prasasti ya. Secara prasasti. Salah satu raja Majapahit yang menyebut dengan jelas letak kedatonnya. Kalau Musindo kan jelas prasasti Turian menyebut Makadatuan Itamulang. Makadatuan Itamulang, jadi kedatonnya Musindo saat mengeluarkan prasasti Turian itu di Taulang. Terus di prasasti yang lain Sindo menyebut kedatonnya Makadatuan Iwatugalo. Erlangga juga gitu. Di prasasti Cane menyebutkan Makadatuan Iwatan Mas. Nah, saya kalau mempelajari tentang sejarah Majapahit kok belum pernah ada prasasti atau belum ya, mungkin ditemukan yang prasasti yang secara jelas menyebutkan Makadatuan I mana itu. Nah, Itri atau Itrangulan atau apapun ya. Itu belum pernah letak lokasinya ya. Tapi ahli-ahli sejarawan itu kan juga mengkajinya sudah lama ya. Kenapa Trowulan itu diasumsikan atau dihipotesa sebagai dugaan kota raja ya karena situsnya luar biasa. Hampir sak kecamatan Trowulan dan sekitarnya itu banyak bertaburan nih ya struktur-struktur situs yang jejak masa lampau. Yang pada akhirnya kan tumpang tindih, Mas Azril. Tumpang tindih karena juga di situ Semerupas itu ditemukan pernah Tugu Jaistamba yang disebut di PIM itu angka tahunnya malah angka tahun masa Sultan Agung, dan itu match dengan saat kejadian peristiwa Sultan Agung Mataram menaklukkan Wirasaba ya 16 berapa 24 kalau nggak salah Maseinya itu malah temuan batunya Saka Jaistambanya itu di Semerupas. Ya, jadi artinya bisa jadi kota raja yang ditinggalkan sejak lama digunakan lagi sebagai wilayah-wilayah peradaban yang setelah Majapahit. Karena mengingat ada Pajang, ada Demak, Pajang, Mataram Islam ya dan lain-lainnya. Jadi artinya saling tumpang tindih peradabannya. Seperti kemarin Gemaan ya. Gemaan itu kan dekat dengan Trowulan. Toh yang ditemukan pasalnya Sindok malah. Nah, artinya Medang. Iya, artinya secara implisit Trowulan itu apa kota raja Majapahit atau sudah eksis sebelum Majapahit. Nah, itu ini yang tugasnya nanti para ahli. Kalau diartikan secara gegabah ya begini. Sejarah kita ini kan bertumpuk. Iya. Sebelum Majapahit ada Medang, ada sangat panjang periodisasinya. Tapi ya itu semua butuh dukungan semua kajian dari para ahli tentunya ya, ahli geografi, ahli arkeologi, ahli epigrafi, semua itu saling berperan. Komunitas pun juga berperan. Bahkan zaman sekarang ini dengan adanya medsos banyak sekali peran-peran komunitas ya di beberapa daerah yang wuri-wuri, yang belusuan. Loh mereka itu totalitas tanpa dibayar, mereka suka karena kecintaan ya, hati nurani yang sangat dalam. Karena kalau saya sendiri anggota dari Gadaul Wakil kan banyak diperlukan juga dari arkeolog. Iya, betul. Karena dari gerak-gerak dari komunitas ini kan banyak yang mengetahui daerah mana yang betul. Ya. Daerah sih. Ya. Kalau zaman dulu, Mas Hasil, situs kekunoan atau apapun itu kan ranahnya orang ahli purbakala, BPKB ya. Zaman dulu ekskavasi pun tidak boleh dilihat dan sebagainya, harus sifatnya privasi dan lain-lainnya ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah zaman era keterbukaan, era zamannya medsos, akhirnya banyak sekali bermunculan komunitas di daerah-daerah ya yang sering posting tentang situs dan lain-lain. Yang di tahun berapa itu di sekitar Medowo, di sekitar Kedungbojo kan pernah diteliti Balar Jogja. Ya, sampai dibikin ring 1, ring 2, dan warga sendiri pun nggak boleh melihat. Sepertinya ada yang gimana ya, dirahasiakan atau. Tapi kalau sekarang kan sudah zamannya beda ya. Bahkan ekskavasi pun banyak datang YouTuber dan lain-lain dan komunitas ya. Artinya
sekarang ini enaknya era keterbukaan. Era keterbukaan. Ya, karena sudah media-media sudah banyak. Ya. Ini sedikit dari kami Pak Guru. Ya. Ada cenderamata berupa sketsa sederhana dari kami. Ya. Sekaligus promosi kulo, ada yang mau pesan sketsa hubungi Mas Agus Subandrio. Dan terima kasih ada kesediaan Kang TP Piknik karena sudah hadir di podcast kami. Sama-sama Mas Azril. Jas merah. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini dulur podcast kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Salam Nusantara. Rahayu Sagung Dumadi. Silakan Mas Agus. Ini Kang TP ada sketsa sederhana dari Kang kita supaya Kang TP nggak kapok kalau kesini lagi. Wah, iya. Sangat sederhana. Iya. Dan mungkin kalau ada yang mau pesan bisa hubungi saya. Iya. Promosi. Ya, ini sangat luar biasa ini apresiasi. Maunya. Ya, terima kasih Mas Agus, semua tim podcast. Sejarawan mandiri. Iya. Sejarawan. Sejarawan mandiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Ya.